Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Kemarin kita udah sempet bahas video yang ngebahas tablet 8 inch ya, yang dimana gua nyobain Samsung Galaxy Tab A9 sama Redmi Pad SE 8.7 inch. Nah, waktu itu kita bikin perbandingan tuh antara dua tablet tersebut. Tapi sekarang gue pengen bahas lagi Redmi Pad SE 8.7 inch ini. Sebenarnya tablet ini cocok buat siapa sih? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Pertama, gue mau bahas dari sisi desainnya dulu. Untuk desainnya sendiri, dari sisi belakang sebenarnya simpel-simpel aja ya. Ada frame kamera di sudut kiri atas dan dengan body yang polos-polos aja, simpel-simpel aja. Tapi gue suka nih, karena kalau dipegang gripnya itu cukup enak. Salah satunya adalah sudut-sudutnya tuh agak lebih membulat, jadi lebih nyaman lah dipegang. Dan untuk di bagian belakang back covernya ini ada semacam tekstur yang agak keset, agak kasar sedikit gitu. Malah jadinya bikin enak buat dipegang menurut gue. Kemudian kita ke sisi depan. Di sisi depannya sendiri, bezel-bezelnya sebenarnya masih cukup tebal ya, tapi menurut gue itu salah satu kompromi buat tablet. Kenapa? Karena bezel agak tebal di tablet itu lebih enak buat dipegang. Untuk grip, di sisi kiri, di sisi kanan, sisi atas, sisi bawah itu megangnya tuh jadi lebih enak. Ada tempat buat jempol, buat jari, jadinya nggak ngalangin konten. Beda halnya dengan di smartphone. Smartphone kan kita megangnya lebih ini ya, jadi bezel tipis nggak ada masalah gitu. Tapi kalau untuk di tablet, menurut gue bezel agak tebal sedikit itu nggak masalah. Sekarang balik ke sisi layarnya. Untuk sisi layarnya sendiri, dia itu pakai layar berukuran 8,7 inch dengan resolusi HD+. Jadinya kalau dilihat layar tuh sebenarnya kayak nggak terlalu tajam gitu ya. Kalau misalkan emang dibandingkan dengan tablet yang bagus atau bahkan dengan smartphone gitu, ya kerasa nih tablet 8 inch kayak gini itu. Dan terutama untuk di Redmi Pad SE 8.7 inch ini layarnya nggak segitu bagusnya. Tapi ada kelebihannya, layarnya itu udah support 90 Hz, jadinya secara pergerakan tuh jauh lebih smooth dibanding kompetitor ya. Tapi secara resolusi menurut gue ya nggak bisa dibilang bagus-bagus banget lah, standar aja. Bahkan ya mungkin bisa dibilang nggak bagus layarnya, tapi ya kompromi lah dengan harganya yang 1 jutaan. Sekarang masuk ke performance-nya. Performance juga bukan suatu hal yang menurut gue bisa diunggulin dari tablet ini. Pertama karena dia menggunakan chipset yang cukup jadul, MediaTek Helio G85, bahkan di bawahnya G99, chipset yang cukup tua ya, bisa dibilang mungkin umurnya udah 4 atau 5 tahun. Jadi menurut gue untuk dipakai buat main game ringan sih masih oke, tapi ketika lo mau coba buat main game yang lebih berat, main game yang membutuhkan grafis yang tinggi, ini udah bukan pilihan deh untuk pakai tablet Redmi Pad SE 8.7 ini. Mungkin kalau buat sekedar entertainment, buat nonton YouTube, buat nonton TV series, buat nonton Netflix, itu masih bisa lah, masih oke lah. Tapi kalau buat gaming menurut gue udah nggak direkomendasikan lah ya untuk main game berat di tablet ini. Game-game ringan masih oke. Kemudian RAM-nya sendiri itu cuman di 4 GB, udah cukup kecil untuk standar tablet zaman sekarang. Tapi kelebihannya ada di storage-nya. Dia storage-nya itu udah pakai storage 128 GB. Udah cukup lega ya. Walaupun misalkan penuh storage-nya juga masih ada slot micro SD di sisi bagian bawah. Cuman isinya slot micro SD doang. Tablet ini nggak punya versi seluler, apalagi khususnya yang versi Indonesia. Kalau di luar kalau nggak salah ada deh yang versi seluler ya, tapi kalau untuk versi resmi Indonesia cuman ada versi Wi-Fi only. Untuk software sendiri dia udah pakai HyperOS, tapi HyperOS-nya di sini nggak tahu gimana. Menurut gue bukan yang paling update lah ya. Jadi emang sebagai positioning tablet entry level, gue rasa emang HyperOS-nya bukan pakai HyperOS yang versi baru. Dan kalau nggak salah di video sebelumnya itu yang versus dengan Samsung Galaxy Tab A9, gue sempat bilang bahwa di Redmi Pad SE 8.7 inch ini nggak bisa multitasking. Ternyata bisa, tapi ada hack-nya. Nah, jadi kalau secara default, kita nggak bisa tuh bikin multitasking dari kayak gini. Ini nggak bisa nih, tapi ternyata ada caranya. Hack-nya itu ada pakai Chrome. Pilih titik 3 di sini, dan pilih ini,
new window. Nih, gini caranya. Jadi pilih new window, oke. Nah, muncul nih multitaskingnya kalau kayak gini. Aneh ya, maksud gue mungkin karena keterbatasan chipset, keterbatasan RAM, jadinya secara default fitur multitaskingnya tuh boleh dibilang dalam tanda kutip dihilangin lah secara software. Tapi secara resmi lah bisa dibilangin. Tapi ternyata masih bisa diakalin pakai cara lain untuk multitaskingnya. Jadi ya mungkin Xiaomi secara brand nggak mau memaksakan bahwa tablet ini kuat multitasking dan lain-lain. Jadi secara resminya fiturnya dihilangin, tapi secara nggak resminya ternyata masih bisa kok pakai tablet ini buat multitasking. Walaupun ya multitasking kita mesti kira-kira juga lah multitaskingnya nggak bisa yang berat-berat banget. Mungkin cuma buat buka kalkulator, buka website, buka browser gitu mungkin masih bisa. Tapi kalau buka yang berat-berat kayaknya emang sudah tidak kuat gitu untuk multitasking di Redmi Pad SE 8.7 ini. Terus dari sisi software, home screen-nya segala macam mungkin mirip ya sama HyperOS biasa, tapi yang gue temukan problem di sini adalah widgetnya. Widgetnya itu kita nggak bisa custom juga sesuka kita, dibesarin, dikecilin. Itu kalau di tablet atau di smartphone Xiaomi lain mungkin masih lebih lancar ya, tapi di sini gue nggak tahu kenapa ini tuh nggak bisa dibesarin. Kayak misalnya gue punya widget email ini nggak bisa digede kecilin, walaupun bounding box-nya tuh ada ya, tapi ternyata nggak bisa secara langsung gue edit di sini tuh nggak bisa. Mungkin sekali lagi mungkin ada keterbatasan hardware di sini, tapi ya sayang banget menurut gue, mungkin karena itu kan sebenarnya basic fitur ya. Jadi gue nggak tahu apakah ini bug atau gimana, tapi menurut gue harusnya bisa diperbaiki lah dari sisi softwarenya. Gitu. Kemudian tablet ini banyak dipakai sama anak gue. Anak gue 4 tahun, jadi gue emang nggak membatasi screen time. Wah, nggak boleh nonton sama sekali, enggak. Tapi emang gue kasih cuman dengan konten-konten yang gue sebagai orang tuanya dan istri gue ngebatasin. Kita cuma boleh ngasih dia konten-konten yang menurut kita ada nilai edukasinya dan untuk kontennya terbatas lah gitu. Dan dia, gue rasa nyaman sih pakai tablet ini. Dia bisa mengoperasikan sendiri, bisa buka YouTube sendiri, bisa, karena 4 tahun masih belum bisa nulis, jadi kadang minta untuk search-in, misalkan minta untuk search-in apa yang dia mau, bisa kita search-in. Tapi selebihnya untuk keluar dari aplikasi, untuk nyari-nyari video yang dia mau tonton, dia cukup familiar dengan UI UX dari tablet ini. Nggak ada masalah untuk pemakaian anak umur 4 tahun. Jadinya menurut gue, tablet ini ada 3 mungkin ya, yang bisa cocok makainya. Pertama, anak kecil yang kita masih batasi penggunaan tabletnya kayak gimana, diawasin, itu cocok karena ya speknya nggak butuh spek yang tinggi. Kedua, mungkin orang tua kali ya, orang tua, ibu kita yang mungkin umurnya udah 60 tahun ke atas, nggak butuh tablet dengan spek tinggi, tapi mungkin butuh tablet untuk konsumsi konten, untuk browsing-browsing, untuk sosial media, dan lain-lain. Menurut gue, tablet ini masih bisa lah dipakai untuk orang tua yang emang nggak punya kebutuhan tablet dengan spesifikasi tinggi. Yang ketiga, siapa lagi? Menurut gue, tablet ini bakalan cocok buat POSM, usaha kecil menengah, POSM untuk UMKM. Karena ya secara harga masih terjangkau, 1,5 jutaan. Basic fitur udah bisa dipakai juga, dan untuk software POSM pasti kebutuhan software-nya tuh nggak perlu berat-berat banget. Bisa jalan di smartphone atau tablet dengan spesifikasi yang low-end atau yang cukup rendah. Jadinya, menurut gue, 3 itu target dari tablet ini, yaitu adalah anak-anak, orang tua, dan pemilik usaha yang butuh POSM buat UMKM-nya. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.